Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ketiga tahun 2021. Eksistensi rumah ibadah dalam sebuah daerah sangat penting. Demikian halnya dengan data, informasi, data sarana ibadah. Bicara tentang data, berarti kita berbicara tentang hal yang sangat dinamis. Setiap saat bisa mengalami perubahan. Di sisi lain, kita dituntut untuk melakukan atau memberikan informasi tentang data sarana ibadah dengan cepat dan akurat. Permasalahan kita selama ini adalah adanya keterlambatan dalam mengakses data atau informasi data sarana ibadah, khususnya di Kota Palopo. Atas dasar permasalahan ini, kami melakukan inovasi dengan melakukan penataan data sarana ibadah yang berbasis aplikasi dengan mengangkat tema menata data sarana ibadah dengan atau disingkat dengan menara ibadah. Adapun tujuan jangka pendek aksi perubahan ini adalah tersedianya data dan informasi sarana ibadah yang berbasis aplikasi pada 3 kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Warak Selatan, Kecamatan Warak Timur, dan Kecamatan Warak Utara. Sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah tersedianya media informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses data dan informasi tentang atau seputar sarana ibadah khususnya yang ada di Kota Palopo. Untuk mewujudkan aksi perubahan tersebut, maka kami menetapkan ada 8 langkah. Milestone pertama adalah terbentuknya tim kerja efektif. Adapun kegiatannya adalah melakukan rapat pembentukan tim kerja dan menyiapkan surat keputusan atau SK tim kerja, dan adapun outputnya adalah terbitnya atau terbentuknya SK tim kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Palopo. Tahapan kedua atau milestone kedua adalah tersedianya pernyataan dukungan dari stakeholder. Kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor untuk menjelaskan tentang persiapan pembentukan atau pembuatan pernyataan dukungan, lalu kemudian melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dan menyiapkan pernyataan serta melakukan penandatanganan surat dukungan dari stakeholder. Tahapan ketiga, terlaksananya inventarisasi data sarana ibadah pada 3 kecamatan di wilayah Kota Palopo. Kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor mengenai pengumpulan data, kemudian melakukan rapat kerja dengan seluruh tim, kemudian menyusun instrumen pengumpulan data, dan selanjutnya melakukan inventarisasi data sarana ibadah. Milestone keempat adalah terlaksananya pengelolaan data sarana ibadah berbasis kelurahan. Adapun kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor terkait dengan inventarisasi data. Kemudian tim kerja melakukan pengumpulan data dan klasifikasi data berbasis kelurahan. Milestone kelima, terbentuknya aplikasi sistem informasi data sarana ibadah. Kegiatannya adalah melakukan koordinasi dengan programmer atau tim IT. Milestone keenam adalah terlaksananya penginputan data sarana ibadah ke dalam aplikasi menara ibadah. Adapun kegiatannya melakukan yang pertama adalah melakukan verifikasi hasil pengolahan data, kemudian melakukan penginputan data ke dalam aplikasi menara ibadah. Selanjutnya pada milestone ke-7, terlaksananya sosialisasi sistem aplikasi menara ibadah. Adapun kegiatannya adalah melakukan kegiatan sosialisasi.
milestone ke-8 dalam aksi perubahan ini adalah terlaksananya evaluasi sistem aplikasi Menara Ibadah. Kegiatannya adalah melakukan simulasi penggunaan aplikasi Menara Ibadah, kemudian melakukan rapat evaluasi penerapan sistem aplikasi Menara Ibadah, dan yang terakhir adalah melakukan testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ishaq Iskandar MKes, Asisten Administrasi Umum, juga Sekretaris Umum Pengurus Masjid Agung Bulu Palopo, menyampaikan bahwa proyek perubahan Menara Ibadah atau menata data sarana ibadah yang dilaksanakan oleh Saudara Lukman Esfil, Kasubag Bina Mental Spiritual bagian Kesra Sentral Kota Palopo, ini sangat bermanfaat dan sangat kami apresiasi karena ini akan memudahkan kita untuk mengakses data dan informasi tentang sarana ibadah dan juga untuk kemajuan serta peningkatan kualitas untuk pembinaan umat dan masyarakat Kota Palopo ke depannya. Saya kira ini patut kita contoh dan patut kita apresiasi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat seterusnya dan juga bisa dikembangkan lagi lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Darni, Kabak Kesejahteraan Rakyat Kota Palopo. Saya sangat mengapresiasi proyek perubahan yang dilaksanakan oleh salah satu kasubag saya, yaitu Kasubag Bina Mental Bapak Lukman Esfil, sebagai salah seorang peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ketiga tahun 2021. Mengapa proyek ini penting? Karena dengan adanya proyek ini dapat menyediakan database tentang sarana ibadah yang ada di Kota Palopo. Data ini penting, database ini penting sehingga memudahkan bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra untuk melakukan koordinasi dengan semua sarana ibadah yang ada di Kota Palopo. Demikian apresiasi saya terhadap proyek perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili umat Katolik yang ada di Kota Palopo. Pendeta Bagus Santo STH dari Jemaat Maranatha Aten. Nama saya Jumardi dari Kota Selatan, Masjid Nurul Humayra. Saya Saifuddin Mahsyam, perwakilan dari Masjid Nurul Yakin, BTN Merdeka, Kelurahan Salapue, Kecamatan Muara Timur. Kami sangat mengapresiasi dari pemerintah Kota Palopo dalam hal ini bagian Kesra dalam upayanya untuk memudahkan bagi kami dari para imam masjid untuk mengakses daripada rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Palopo. Dengan ini kami sangat kami mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
aksi perubahan yang kami laksanakan dalam upaya melakukan penataan data sarana ibadah berbasis aplikasi. Mudah-mudahan dengan aksi perubahan ini menjadi inovasi yang bisa menjadi bagian dari solusi atas masalah yang terkait dengan data sarana ibadah khususnya dalam wilayah Kota Palopo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.